Shalom saudara-saudari dan teman-teman dimanapun saat ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Victor Octavianus Pio. Saya mengucap syukur terlebih dulu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh ada sampai hari ini. Saya boleh diberikan kekuatan sampai hari ini. Semua ini bukan karena hebat saya ataupun kekuatan saya, melainkan semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Saya boleh kuat sampai hari ini. Hari ini saya mau berbagi kesaksian dan pengalaman hidup saya bagaimana Yesus mau melihat saya, bagaimana saya yang sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa, tetapi Tuhan tidak mau pandang itu. Biarlah pengalaman dan kesaksian saya ini bisa menguatkan iman teman-teman dimanapun saat ini. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Victor Octavianus Pio. Saya mau berbagi kesaksian dan pengalaman saya pada saat saya di rumah sakit. Ya teman-teman, pada saat saya di rumah sakit, mungkin pada saat di rumah sakit saya sudah kepikiran di dalam hati saya sudah berpikir saya akan mati pada saat itu, dan tidak ada yang menolong saya. Saya mengalami sakit yang cukup parah, cukup parah. Di tahun 2018 saya tidak kuat pada saat itu, bahkan saya putus asa teman-teman, saudara-saudari. Saya putus asa karena saya tidak kuat pada saat itu. Bagaimana saya merasakan sakit, saya minum obat, saya mengkonsumsi obat-obatan menahan rasa sakit. Itu tidak ada faedahnya. Saya tetap sakit, bahkan dokter pun tidak bisa menolong saya. Teman-teman yang ada di sekitar saya tidak bisa menolong saya. Tidak ada yang bisa menolong pada saat itu. Pada saat saya lemah, pada saat saya tidak ada harapan lagi untuk meminta kepada siapa. Ya mungkin saya hanya orang yang berdosa bagaimana tidak berdosa masa lalu saya yang dulu mungkin waktu sehat saya mencandu narkoba, saya jauh dari Tuhan. Tapi bagaimana Yesus Kristus tidak mau lihat, tidak mau pandang hina saya. Manusia tidak bisa menolong saya, bahkan dokter sekalipun tidak bisa menolong saya. Bahkan saya pribadi pada saat itu benar-benar putus asa, Bapak Ibu, saudara-saudari. Saya putus asa. Saya tidak tahu lagi, setiap hari saya harus merasa sakit.
merasakan rasa sakit ya. Saya konsumsi obat, bahkan saya kejang-kejang pada saat itu. Seluruh tubuh saya kejang, bahkan makan sudah tidak bisa saya untuk makan makanan yang mungkin dari bubur pun saya sudah tidak bisa. Saya dari impusan saja pada saat itu. Saya tidak kuat pada saat itu. Saya hanya memohon pada saat itu, memohon kepada Tuhan ya, meminta belas kasih. Tapi bagaimana ya Tuhan, tidak mau Dia melihat masa lalu saya yang pernah saya lakukan, yang pernah saya perbuat menyakiti hatinya. Tapi Dia mau datang, Dia mau melihat saya. Ya teman-teman, Dia mau melihat saya yang saat saya lemah. Bahkan saya pada saat itu saya yakin sekali saya akan mati pada saat itu. Karena saya pada saat itu tidak kuat, saya pencobaan bunuh diri pun saya lakukan. Saya mau lakukan sebagai berbagai cara, melukai tangan saya, gantung leher saya, minum karbol, tetap tidak terjadi apa-apa, tidak mati-mati, tersiksa iya untuk saya. Saya mengucap syukur kebaikannya dan kasihnya buat saya yang seharusnya saya tidak layak ya didatangi ya. Saya tidak layak untuk dilihat. Saya tidak layak karena saya benar-benar kalau dibilang orang yang mungkin banyak menyakiti hati Tuhan. Dosa apa yang belum pernah saya perbuat ya, mungkin dari usia saya yang mungkin pada masa saya masih bergaul kepada teman-teman saya yang nakal, saya sudah keluar masuk sel, bahkan tumbuh dewasa saya menjadi pecandu ya, pecandu narkoba putau. Ya mungkin teman-teman saya saat ini kalau boleh ada mungkin tahu masa lalu saya, mungkin saya masih ada, mungkin mereka mau cerita bagaimana nakalnya saya, bagaimana jahatnya saya. Tapi saya mengucap syukur Tuhan izinkan saya sampai hari ini saya boleh ada, saya boleh kuat. Bahkan Tuhan Yesus Kristus masih memberikan saya napas kehidupan untuk hari ini. Saya mengucap syukur. Teman-teman saya sudah tidak ada, teman-teman, saudara-saudari, semuanya rata-rata meninggal karena overdosis, karena sakit, karena hal-hal yang lain yang mungkin kejahatan yang mereka lakukan. Tapi saya boleh ada sampai hari ini, saya boleh kuat sampai hari ini. Semua itu bukan karena hebat saya, bukan karena gagah saya, semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus saya boleh ada sampai hari ini. Ya, saya mau lanjut pada saat saya tidak kuat ya. Pada saat itu saya kalau cerita tentang kebaikan Tuhan, ya ampun, saya mau
terus meneteskan air mata. Ya teman-teman, bagaimana Tuhan mengasihi saya yang seharusnya saya mati karena dosa saya ya. Tapi Tuhan mau menolong saya. Dia tidak pandang hina. Tidak mau lihat kesalahan saya. Dia mau lihat hati saya. Ya. Dokter tidak bisa menolong pada saat itu ya. Teman-teman, saya sudah merasakan rasa sakit yang cukup tidak enak ya di dalam pergumulan saya pada saat itu. Saya tidak kuat pada saat itu. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Ampuni, saya sudah banyak melakukan dosa. Saya bilang kepada Tuhan pada saat itu. Dokter tidak bisa menolong saya. Teman-teman sekitar saya, pasien, hanya melihat saya sudah terbaring. Napas saya sudah, kalau dibilang napas saya sudah begitu-begitu, tapi tidak ada yang bisa menolong saya. Hanya Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus yang menolong saya pada saat itu. Yang seharusnya saya tidak layak ya Bapak Ibu. Tapi dia mau menolong saya. Bahkan dia mau memperingati saya pada saat saya lemah. Pada saat tidak ada orang yang mau melihat saya sudah pasrah pada saat itu. Saya pasti akan mati pada saat itu. Bagaimana Tuhan mengasihi saya. Dia mau menolong saya. Bahkan Tuhan Yesus Kristus mau memperingati saya. Dia bilang kepada saya yang hina, yang berdosa ini, Victor, kamu belum bisa bersama-sama dengan kami di Firdaus karena dosa kamu masih banyak. Saya masih ingat itu ya teman-teman. Tuhan bilang langsung kepada saya. Dia bilang yang seharusnya saya tidak layak ya. Tidak layak saya untuk didatangi Tuhan, untuk diingatkan Tuhan secara langsung. Saya tidak layak. Ya, saya tidak layak. Yang selayaknya yang orang-orang yang benar-benar ya gitu, Kristen, yang kalau saya sebagai saya tidak layak. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengasihi orang-orang yang berdosa, termasuk saya. Saya mengucap syukur sampai hari ini saya masih diberikan kekuatan, bahkan napas kehidupan sampai hari ini. Saya mengucap syukur kebaikannya. Jadi buat saudara-saudari, teman-teman yang saat ini lemah, terbaring, yang tidak ada yang mau menolong, sudah tidak ada siapa yang mau menolong, sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Dia pasti menolong seperti dia menolong saya pada
pada saat saya lemah. Dia juga akan menolong saudara-saudari dan teman-teman saat ini. Dia mendengar doa, seruan setiap umatnya, bahkan saya yang sudah jauh, yang mungkin yang berdosa ini, dia mau lihat saya, memperingati saya untuk saya kembali lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kebaikannya, kasihnya yang begitu besar kepada saya orang berdosa ini. Jadi kiranya saudara-saudari dan teman-teman dimanapun saat ini dalam keadaan sakit, lemah, tidak ada yang menolong, Tuhan menolong saudara-saudari dan teman-teman. Tuhan Yesus Kristus mendengar doa dan seruan saudara-saudari dan teman-teman saat ini. Iman yang penting, percaya, jangan tinggalkan Yesus Kristus, jangan. Tuhan pasti menolong dalam keadaan terpurukan, sakit yang saudara-saudari alami. Pasti Tuhan mau mengulurkan tangannya dan menolong saudara-saudari saat ini. Tetap semangat di dalam Tuhan, tetap percaya, tidak ada yang mustahil bagi Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Saya yang seharusnya mati pada saat saya sakit lemah, seharusnya saya mati, tapi Tuhan bilang saya belum bisa bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saya boleh ada sampai hari ini. Yang saya pada saat itu saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat. Saya hanya bilang gitu. Ya saudara-saudari, saya bilang sama Tuhan, saya tidak kuat Tuhan. Saya tidak kuat. Setiap hari saya harus merasa sakit, minum obat-obatan tidak ada, merasakan rasa sakit, tidak ada faedahnya, tetap sakit. Tapi Tuhan mau menolong, mau menjamah saya, memperingati saya. Saya mengucap syukur Tuhan mau lihat saya. Dia mau datang untuk menasihati saya pada saat saya lemah. Jadi buat saudara-saudari dan teman-teman, percaya pertolongan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat, pasti tepat waktu, pasti Tuhan pulihkan dalam keadaan kondisi yang kita alami ya. Sebut nama Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah penyembuh. Dia memberikan mukjizat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Biarlah kesaksian saya ini dan pengalaman hidup saya bisa memberkati
saudara-saudari dan teman-teman dimanapun, dan bisa menguatkan iman saudara-saudari dan teman-teman. Tetap semangat, sukacita selalu di dalam Tuhan, mengucap syukur atas napas kehidupan yang Tuhan Yesus Kristus berikan, dan selalu bersukacita. Biarlah kesaksian dan pengalaman hidup saya ini bisa memberi semangat untuk saudara-saudari dan teman-teman yang saat ini lemah kondisi tubuh, yang mungkin mengalami sakit ya. Biarlah teman-teman tetap semangat, percaya pertolongan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terlambat, pasti tepat pada waktunya. Biarlah saksian saya ini bisa menguatkan iman saudara-saudari dimanapun saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Maranatha, Shalom.